Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin peserta kajian bahasa Arab Al-Qur'an, kembali kita pada hari ini belajar membahas, berdiskusi tentang bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Kajian kita mengkaji bahasanya, mengkaji bahasa kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan fi'il amar. Kalau minggu lalu kan kita membahas fi'il mudhari. Dan pembahasan tentang fi'il mudhari itu cukup banyak juga karena fi'il mudhari itu ada yang bisa berubah dengan perubahan di awal. Tapi itu sambil membahas fi'il, maka saya hari ini akan membahas fi'il amar. Ya, di situ aja Pak. Terima kasih. Terutama dan yang hari ini saya akan membahas fi'il amar dari jenis fi'il yang mahmuz. Mahmuz. Nanti ada mahmuz. Karena itu ada huruf elatnya. Jadi fi'il-fi'il yang memiliki huruf elat itu kadang-kadang perubahannya mengundang kita untuk bertanya-tanya gitu ya. Fi'il amar. Jadi sini fi'lul amri Fi'lul amri tapi dari fi'il mahmuz Mahmuz itu fi'il yang ada hamzahnya. Saya hari ini akan membahas ada kata fi'il amar. Fi'il amar itu fa'ilnya atau pelakunya itu bukan dari huwa tapi dari anta Jadi inilah fi'il amar kalau dikaitkan dengan domir, domirnya domir mukhatab, bukan domir anak. Karena istilahnya kalau fi'il amar itu menyuruh, menyuruh, meminta, dan subjek yang dijadikan yang terdapat dalam fi'il amar itu adalah domir mukhatab, anta, antuma, antum. Jadi misalkan duduklah. Nah, kalau duduklah berarti yang di hadapan kita ini duduk tuh anta gitu Atau antuma atau antum, anti atau. Jadi fi'il amar dikaitkan dengan domir, maka domirnya adalah domir mukhatab. Seperti doa itu minta kepada Allah. Jadi anta Allah. Nanti di dalam Al-Quran ada beberapa fi'il amar yang perubahannya sebegitu rupa tapi kemudian yang muncul hanya dua huruf. Nah, saya akan membahas 3 jenis fi'il. Ana nahnu tidak. Jadi ana nahnu. Jadi hanya ini aja. Karena nggak ada istilah yang menyuruh pada diri sendiri, kan nggak ada. Menyuruh pada kita semua tidak. Paling juga kalau menyuruhnya kepada orang yang tidak ada, berarti itu himbauan, menghimbau kepada orang. Nah itu berlakunya fi'il mudhari yang menggunakan kata li akhoda, jadi fi'ilnya itu yang dimulai dengan hamzah karena nanti dalam fi'il amar menjadi berubah, hamzahnya menjadi hilang dan yang muncul hanya 2 huruf. Saya akan membahas akhoda fi'il akhoda ya'khudhu
Ya'khudu. Nah, fi'il amarnya apa? Khud. Akhoda, ya'khudu, khud. Nah, ada lagi fi'il yang lain. Akala. Nah, ini Pak Hasan nih. Akala, ya'kulu, kul. Kulnya pakai kaf ya, bukan pakai kul. Yang satu lagi adalah amaro, ya'muru, mur. Jadi ini polanya pola yaf'ulu semua. Akhoda, ya'khudu, khud. Amaro, ya'muru, mur. Ya. Akala, ya'kulu, kul. Ya, sekarang kita membahas ini. Akhoda, khud. Khud itu berarti anta. Ya. Karena satu orang. Nah, di sini khud. Kalau antuma, khuda. Ya. Antum, khudu. Ada alifnya. Anti, khudi. Antuma sama dengan ini ya. Khuda, antunna, khudna. Nah ini ya. Kemudian kalau akala, ya, akala berarti kul. Kul itu, akhoda itu artinya mengambil. Ini mengambil ya. Kalau akala makan. Kalau amaro merintah. Jadi kalau kita menyuruh kepada satu orang, ambillah, itu khud. Gitu. Di dalam Quran nanti kita akan bahas. Di surat-surat apa aja yang terdapat kata khud. Karena ada juga khud, ada khudu zinatakum inda kulli masjid. Ada khudu min amwalikum sodakotan. Khudu gitu kan. Jadi itu khudunya ada wawunya. Berarti antum. Khudu, kula, kula. Nah, kalau satu orang kul, kalau dua orang kula. Wa kula minha. Jadi pada saat Allah menyuruh Adam dan Hawa menikmati makanan surga, itu wakula minha rogodan haisu syi'tuma. Nah, tumanya di sini antuma. Jadi ada ya haisu syi'tuma. Nanti ada kata syi'tuma. Syi'tuma. Wakula. Kalau untuk jamak kul itu ya kulu. Nah di Quran juga ada kulu washrobu wala tusrifu. Jadi kulu itu domir yang menjadi fa'il di situ adalah antum. Jadi kul itu kula, kulu. Nah kalau untuk anti ya, kuli. Gitu. Ya. Ya. Jadi yang diperintahnya itu adalah perempuan, satu orang, kuli itu, bukan kul. Kalau antaknya laki-laki itu kul, di sini sukun, ya. Kalau antuma dua orang, kula, ya, yang disuruhnya dua orang. Kalau yang disuruhnya banyak, kulu, ya, kulu. Kemudian kalau yang disuruhnya itu adalah anti perempuan, maka kuli, bunyinya kuli. Kula lagi di sini, kula lagi ya. Kula, kul, nah ya. Ini kulna, ya, kulna. Sekarang amaro. Amaro itu fiil amarnya untuk anta mur. Ya, mur. Kalau dua orang yang disuruh muro.
muro. Nah, di sini muru. Di sini muri, ya muri. Muri itu perintahlah, suruhlah. Tapi yang disuruh itu adalah oleh kamu perempuan. Di sini muro lagi, ya. Dan di sini nak, ya. Itu, ya. Jadi kalau ada khud, ada kul. Jadi untuk kata mur ini pengecualian. Di Quran di dalam hadis tuh muru auladakum bisolah inda sama sab'a sinin, ya. Jadi perintahlah anak-anakmu untuk bersolat pada saat mereka umur 7 tahun. Wadribuhum inda asyri sanawat. Jadi kalau udah 10 tahun harus ada sanksi gitu, ya. Itu muru, ya. Murunya ini perintah lah gitu. Tapi di dalam Al-Qur'an hamzahnya muncul, ada wa'mur. Nah, wa'mur. Mana ya? Wa'mur ahlaka bisolat. Ya, jadi itu pengecualian itu. Jadi kalau dia di tengah itu hamzahnya muncul, wa'mur. Kalau di awal muru, hamzahnya tidak ada, gitu ya. Kita masuk ke hud dulu, ya. Hud itu artinya ambillah. Jadi kalau kita mau melihat sekarang mah Quran itu ada di handphone, ya. Jadi kalau kita mengambil kata ambillah akan muncul, ambil, dan ternyata akan muncul kata hud, ya, gitu, hud. Ya, jadi sekarang udah canggih, ya. Tetapi tidak semua kata ambillah itu bahasa Arabnya di dalam Quran hud, karena ambil itu bisa ambil macam-macam, ya. Tapi kalau di sini hud itu adalah ambil yang berarti benar-benar mengambil, ya. Kata akhoda ya'khudu di surat Al-Hasyr ayat 7. Di surat Al-Hasyr ayat 7. Kata hud, ya. Al-Hasyr ayat 7. Bunyinya apa? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Ya, wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu. Nah, di sini fakhuduhu. Jadi di sini hudnya itu adalah antum, dhamir antum, fakhuduhu. Apa yang disampaikan kepadamu oleh Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Betul, ya, Pak Haji, ya? Asyr ayat 7. Cukup banyak ini. Ada Al-Maidah ayat 44. Juga, ya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, hu-nya kepada ma. Ya. Jadi ambillah dia itu ma-nya. Wahyu atau apa, ya, perintah. Wahyu. Wa ma atakum ar-rasulu. Wa ma atakum ar-rasulu. Ar-rasulu atau ar-rasula? Ar-rasulu, ya. Wa ma atakum mur-rasulu. Ya, jadi Rasul menyampaikan. Jadi apa-apa yang kalau dalam terjemahan bisa pasif. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul kepadamu, gitu, ya. Jadi di sini Rasul itu fa'ilnya. Ata itu mendatangkan, ya. Ata ya'ti.
Jadi apa-apa yang Rasul mendatangkan kepadamu, ya apa-apanya ini mungkin wahyu atau kebenaran atau apa ya, perintah agama maknya itu. Fahuduhu, maka ambillah dia. Dia itu harus diambil oleh siapa? Huduhu antum di sini. Jadi yang ada di sini adalah hudu, ya. Alifnya hilang ya karena diidofatkan kepada hu, dhamir hu. Hudu, ya. Ya, huduhu. Tidak ada alifnya ya. Iya, jadi huduhu. Jadi di sini alifnya karena diidofatkan kepada dhamir hu, ya maka alifnya hilang. Huduhu. Iya. Idofat apa nih? Idofat, sebetulnya idofat itu dua kata benda. Tapi ini tidak idofat ini, karena ini kan fiil ya. Ini hu. Jadi mungkin itu udah aturan kalau fiil amar dihubungkan dengan domir, tidak idofat sih. Alifnya hilang. Gitu. Ya alifnya hilang. Ya tidak muncul. Ya. In utitum hada fahudu. Di Al-Maidah 44. Al-Maidah 44. Ada kata-kata in utitum hada fakhuduhu. Ada nggak? Tapi nggak utuh satu ayat ya, saya nemunya begitu. In utitum hada, terus sama fa khuduhu. Betul Pak Haji? Wah, suka bergeser itu. 45 atau 43. Wah. Iya, saya akan teruskan aja dulu ya. Ada At-Taubah. At-Taubah 104. Ini yang Al-Maidah mungkin salah kali ya. Hud. Nah ini kalau di sini Taubah ayat 104 itu hudnya itu untuk satu orang. Hud min amwalihim sodakotan. Iya. Ada hud. Ya. Hud min amwalihim. Ada yaknya? Oh ya hud. Oh ya hud. Oh. Bukan 104. Waduh ini. Oh mungkin setelahnya terus. Jadi ada bergeser ya. Baik, jadi yang jelas ada kata-kata hud min amwalihim sodakotan. 103, oh iya. Ya, jadi ini 103. Iya. Al-A'raf. Al-A'raf ini 199. Itu juga domirnya anta. Hudil afwa. Hudil afwa.
karena dia disambungkan dengan alif lam, maka diberi tanda kasroh. Khudil afwa. Iya. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin, gitu kan? Khudil afwa, ya. Wa'mur. Nah, di sini sekaligus ada kata amaro. Alifnya muncul karena di tengah ada wa-nya. Jadi wa'mur, ya. Wa'mur bil ma'rufi wa a'rid anil jahilin. Ya, di sini wa a'ridnya itu hamzahnya ada ya. A'rid ini sulasi mazid, a'rodo. A'rid itu berpaling. Jadi khudil afwa, ambillah olehmu maaf, artinya maafkanlah, beri maaf. Justru khud itu mengambil, tapi mengambil dalam tradisi Arab, khudil afwa itu memberi maaf, walaupun arti harfiahnya mengambil maaf. Khudil afwa, jadi maafkanlah. Iya, menerima maaf, bisa menerima maaf bisa. Kalau di tradisi kita kan mohon maaf. Iya, kalau dalam memaafkan. Iya, mengambil maaf, betul. Mengambil maaf berarti memaafkan. Dalam tradisi kita kan selalu dalam Lebaran itu mohon maaf lahir batin. Ya. Tapi kalau di tradisi Arab justru memaafkan orang gitu. Memberi. Khudil afwa. Tapi enggak juga. Khudil afwa itu artinya menerima maaf orang lain kepada kita. Memaafkan artinya memaafkan. Jadi kan ada orang minta maaf nih. Ada orang minta maaf. Nah, bisa memberikan maaf, ya udah deh diberi maaf. Artinya memberi maaf artinya memaafkan. Ya, bukan meminta maaf gitu. Meminta maaf kan hud itu mengambil ya. Mengambil. Itu kan hud min amwalihim, itu hudnya mengambil beneran nih. Mengambil harta. Nah, kalau ini mengambil maaf. Jadi ada orang nih minta maaf, udah diambil deh maafnya gitu. Menerima maaf. Iya, jadi di situ memang iya, akhirnya memaafkan. Wal afu minkum gitu kan, itu juga minta maaf kan. Mohon dimaafkan. Jadi mohon, ada orang minta dimaafkan, oh udah beri maaf, artinya ya memaafkan gitu ya. Wa hudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Nah, kata wa'mur itu amaro. Amaro itu mur. Tapi karena ada wawunya ya. Jadi ini pengecualian katanya. Ini hamzahnya ada. Saya lihat di tafsir, kenapa wa'mur kok hamzahnya ada? Ternyata itu pengecualian gitu. Pengecualian untuk kata amaro, hamzahnya ada karena ada di tengah, ada wawu, wa'mur. Sementara di dalam hadis itu muru auladakum wahum fi sab'in ya, wahum inda sab'in ya, itu. Jadi itu ya, hadis itu muru karena di awal ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 260 itu khud juga. Itu ayat Al-Baqarah surat 260, mudah-mudahan benar, itu tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang minta bukti kepada Allah tentang kehidupan. Itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung. Ya, 4 burung. Fakhud arba'atan minat toir. Ya.
Iya, ayat 260. Al-Baqarah. 260. Iya. Di situ ada fahud arba'atan. Arba'atan itu berapa? 4. Ya. Minatoir. 4 burung. Kalau nggak salah ambil 4 burung dipecahkan ke 4 gunung, dibagi-bagi ke dalam 4 gunung, kemudian burung itu akan kembali hidup gitu. Kalau nggak salah kisahnya seperti itu di dalam kisah Nabi Ibrahim itu ya. Takut atmatam minat toiri. Coba bisa dibaca ayat utuhnya Pak. Fasurhunna ilaika ya. Nah. Iya, jadi di situ suruh ngambil contoh 4 burung minatoir, 4 burung fasurhunna, hunna itu kepada toir ya, perempuan dianggapnya toir. Fasurhunna burung-burung itu ya. Kemudian dia akan hidup gitu ya, akan hidup lagi gitu ya. Itu kisah Nabi Ibrahim. Ud arba'atan minat thairi fasurhunna. Ada terjemahannya kan Pak Hasan? Hah? Ya, iya, ya tinaka sa'yan. Ya, itu ya. Itu surat Al-Baqarah. Masih antal juga di surat Maryam. Nah, sekarang surat Maryam ayat 11. Itu ya Yahya khudil kitaba bikuwatin itu. Jadi itu kisah tentang Nabi Yahya. Surat Maryam ayat 11. Mudah-mudahan benar. Ya Yahya khudil kitaba 12. Bergeser ya, bergeser satu. Ya Yahya ya. Ya, jadi di situ khudil kitaba. Ya Yahya khudil kitaba bikuwatin ya. Ada kata bikuwatin. Ya. Dengan kuat. Ya. Ya Yahya khudil kitaba bikuwatin. Di dalam surat Toha 21. Ya, hudil kitaba. Ya. Di sini kenapa diberi kasroh? Sebab dihubungkan dengan alif lam. Sama dengan hudil afwa ya. Ya, karena dia sukun dan setelah huruf dal ada alif lam, maka diberi harokat kasroh. Ya. Hudil afwa, hud al afwa kan gitu. Ada iltiqa'u sakinain istilahnya. Iltiqa'u sakinain itu itu bertemu, sakinain itu dua huruf sukun. Ya, jadi maka diberi tanda kasroh. Jadi hudil afwa, hudil kitaba. Ya, jadi hudi itu karena di sini ada sukun, di sini juga dalnya sukun, maka untuk yang seperti ini diberi kasroh untuk fiil. Ya, hudil afwa, hudil kitaba bikuwatin. Ya. Surat Toha ayat 21. Toha ayat 21. Nah, ayat 21 itu qala hudha wala takhaf. Qala
khudha ya. Wala takhaf. Ini itu kisah tentang apa tuh kalau itu ya? Qala khudha. Khudha itu ambillah olehmu, ambillah dia. Haknya itu menuju ke apa ya? Itu bicara tentang apa tuh? Surat Toha ayat 21. Saya belum tongkat. Oh iya. Nabi Musa ya kalau nggak salah. Kisah Nabi Musa yang ragu-ragu waktu dia mau menyeberangi laut. Ya, kata Allah, ya khudha, ambillah tongkat. Wala takhaf, kamu jangan takut. Ya, jadi begitu diletakkan ke tanah, laut terbuka. Kalau nggak salah begitu kisahnya itu tentang Nabi Musa ya. Itu Toha, surat Toha. Khudha, wala takhaf. Oh bukit Tursina bisa jadi. Ular ya. Atau pada saat menghadapi sihir-sihir. Oh. Ular ya, tongkatnya ular. Tongkatnya jadi ular, kemudian Nabi Musa takut. Dan ada perintah jangan takut, diambil gitu. Diambil, oh ternyata tongkat gitu. Tongkat lagi. Oh, iya, jadi begitu untuk menghadapi kaum sihir orang Nabi Fir'aun ya, untuk menghadapi penyihir yang menantang Nabi Musa, tiba-tiba ada ular besar gitu ya. Terus ular besar, terus Nabi Musa takut. Ini perintahnya. Khudha. Dia situasi itu buat ular banyak tuh. Ya. Tambah-tambah jadi ular kecil. Ya. Jadi ular bisa dimakan nih. Nah, disitulah agak keraguan untuk mengambil ular. Untuk mengambil ular, tapi jadi tongkat gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kisah Nabi Musa itu. Kisah Nabi Musa ya. Ya. Wala takhaf. Oh, wala takhaf itu dari kata khofa. Minggu depan kita akan bicara fiil ajwab ya. Mata, asya, khofa, kola, soma, semua itu fiil amarnya akan ada masalah juga gitu. Jadi wala takhaf itu masih fiil mudhari, Bu. Wala takhaf ya. Dari kata khofa ya khofu. Ya khofu. Nah, khofa ya khofu ada lamul amri, lam amar, lam nahi ya, lam nahi. Jadi ininya hilang. Adalah di sini alifnya hilang jadi takhaf. Termasuk wala takhaf wala tahzan. Kalau tahzan, hazana itu bukan fiil bukan ajwab. Ini kan ajwab. Khofa, koma, soma, semua di tengahnya itu huruf elat. Pada saat dia fiil nahi itu alifnya hilang. La takhaf gitu. La takhaf wala tahzan. Nah, ada di dalam surat Yusuf satu lagi ya. Di dalam surat Yusuf ayat 78 itu mengisahkan tentang saudara-saudara Yusuf yang datang ke Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi raja, meminta bantuan ya. Kemudian kan ada sedikit ayat 78. Fakhud ahadana makanah. Innalahu aban syaikhon kabir. Kan itu kalau nggak salah adiknya Nabi Yusuf itu ditahan ya. Di Benyamin dibikin rekayasa supaya salah satu dari saudaranya itu ditahan. Maka di karungnya atau wadahnya Benyamin itu ditaruh sesuatu sehingga dia terkena oleh penjaga gitu.
Fakhud ahadana makana. Di sini Yusuf ya. Yusuf ayat 78, mudah-mudahan betul ya, 78. Ada kata-kata fakhud ahadana makana. Ya, di situ maka ambillah salah satu dari kami berada dalam posisinya, gitu ya. Itu kisah Nabi Yusuf, kisah saudara-saudaranya Yusuf yang datang kepada Nabi Yusuf minta bantuan itu ya. Inna lahu aban syaikhon kabir, ya. Maka nahu itu fakhud ahadana, maka ambillah salah satu dari kami mewakili ayahnya, maka nahu ya, maka nahu hadana, maka itu kisah Nabi Yusuf itu cukup panjang ya, dan itu cukup menarik Nabi Yusuf ya. 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 Hilang itu, iya. Betul. Di Quran ya, Nabi Yusuf fakhud ahadana makana. Fakhud ahadana makana. Jadi ini di sini nih, ini anta ya. Ini anta karena satu, ini juga anta. Yang antum itu ini antum, ini juga antum, domirnya. Kalau di sini hud itu berarti anta. Di sini juga hud itu anta, ya Yahya hudil kita Pak. Anta juga ini Nabi Yahya. Qala hudha wala takhaf, ini kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa ya. Fakhud ahadana makana, ini kisah Nabi Yusuf. Jadi di dalam kisah-kisah itu ada perintah-perintah dan itu menggambarkan perintah atau fiil, kata kerja yang berbentuk fiil amar dalam bentuk yang konsisten ya, konsisten sesuai dengan teori dari fiil amar itu sendiri. Fiil amar yang berbentuk mahmuz ya, mahmuz. Karena dari segi bunyi bisa aja sama ya, tapi asal katanya lain. Misalkan ish kariman au mut syahidan. Is itu dari asa, bukan dari ini. Asa itu ajwab, ish itu asa ya, mut itu dari mata yamutu. Jadi mut fi'il amarnya. Itu minggu depan. Au mut syahidan, ish kariman au mut syahidan. Nah, itu. Nah, sekarang kata akala ya. Akala, sekarang kita masuk ke akala. Akala itu tentang makan ya. Akala itu makan artinya. Dan fi'il amarnya adalah kul. Kulnya pakai kaf bukan qaf. Sebab kalau kul pakai qaf itu katakanlah. Kalau kul pakai kaf itu makanlah. Jadi di situ ada fakuli washrobi. Itu di surat Maryam. Surat Maryam ayat 25. Itu perintahnya perempuan, kuli washrobi gitu. Ayat 25. 26. Oh iya, 26. Ini kok ya. Ya, kulu, kalau kulu itu antum ya. Jadi akhoda sudah, sekarang akala. Ya. Wah, kuli, ya, wash, robi. Itu di surat Maryam ayat 25, 26. 26 Maryam. Barangkali bisa disebutkan itu siapa tuh
oleh mu-nya itu siapa? Pak Sabar. Maryam ya. Fakuli washrobi, terus utuhnya bagaimana? Wakholi, kholi ya, khol, wakorri, ainan, korri, ya, wakorri ya, korri ya, begitu ya. Kalau nggak salah ini kisah Maryam ya, pada saat dia hamil, sementara tidak ada laki-laki yang mendekati dia kan, maka makanlah, minumlah. Korri itu kalau nggak salah mengisolasi diri. Korri ya, jadi dia diam, jangan keluar gitu ya. Isoman. Isoman. Jadi untuk tidak menimbulkan fitnah, itu surat Maryam. Oh gitu ya. Oh, koryain, iya. Pohon korma ya. Ya, digoyang, ya. Di Al-A'raf, ya, berarti kuli di sini anti ya, anti ya, domirnya domir anti. Jadi khudi kuli, ya ini sini kuli ya, washrobi sama anti juga. Di sini ada fakula di Al-A'raf ayat 18. Fakula min haitsu syi'tuma. Ayat 18, benar nggak? 18 atau 17 atau 19? Oh, maju ke depan. Ayat 19 ya. Al-A'raf ayat 19 Bu ya. 19. Iya, ayat 30 sama mirip dengan Al-Baqarah ayat 35 yang biasa dibacakan sama Pak Haji kita. Kalau yang di Al-Baqarah itu fakula minha rogodan ya. Rogodan. Haitsu syi'tuma juga ya Pak Hasan ya. Iya, ada haitsu syi'tuma juga. Jadi haitsu syi'tuma itu sekehendak kamu berdua gitu ya. Jadi makanlah. Fakula minha. Fakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Juga di sini ada Al-Baqarah ayat 35. Iya, itu huma, domirnya antuma ya, domirnya antuma. Antuma ini kula ini merujuk ke antuma. Nah, antuma itu dua orang. Kamu berdua dan kamu berduanya itu siapa? Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa ya. Ya, jadi haitsu syi'tuma, pada saat Adam dan Hawa dipersilahkan untuk makan, silahkan semuanya makan kecuali wala taqroba hadhihi syajarah. Taqroba itu ada alifnya juga kan, jadi itu artinya untuk kamu berdua. Cuman taqroba itu fiilnya fiil mudhore. Nah, asalnya taqrobani gitu. Tapi karena ada la, ya la itu jadi la taqroba, nunnya dibuang. Wala taqroba hadhihi syajarah. Ya, jadi di situ fakula ada alifnya, itu antuma. Wala taqroba juga itu antuma juga, hanya nunnya dibuang.
Fakula juga asalnya kul. Kula, ya, jadi kalau kula itu memang udah aslinya begitu, fi'il amar. Tapi wala takroba itu ada nun yang dibuang. Karena takroba itu fi'il mudhari, takrobani. Ya, yakrobu, yakrobani, yakrobuna, takrobu, takrobani, yakrobna, gitu ya. Takrobu, takrobani, takrobuna, takrobina, takrobani, takrobna, akrobu, nakrobu, gitu. Itu artinya mendekati. Yakrobu itu mendekati. Jadi wala takroba, kamu jangan mendekati. Kalau di sini kula itu silahkan makan, gitu. Fakula. Ayo si tuma, nah, si tuma kan bukan si tum, si tuma. Jadi konsisten tuh pada saat yang di khotobnya atau fa'ilnya berdua, maka itu konsisten. Fakula. Kulu, iya, kalau kulu situm. Nah, ada kulu satu lagi Al-Baqarah ayat ada 2 kali tuh. 57 ya. 58 dan 172 itu kulu. Nah, kulu juga ada kata situmnya. Ini waktunya udah habis ya. Di sini fakulu. Fakulu. Nah, ada alifnya. Kulu. Nah, berarti ini antum. Kulu min thayyibati, nggak ada fa-nya. Kulu min thayyibati ngarozaknakum. Ma rozak ya. Nakum ya. Ma rozak nakum. Nah, di sini ada kulu, di sini antum. Ma razaqnakum, ada kum lagi. Jadi artinya makanlah oleh kamu dari makanan yang baik, thayyibat itu. Dari rezeki atau dari apa? Ayat 56 atau 57? 57. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada lagi di ayat 172. Al-Baqarah ya. Oh, fakulu minha haitsu situm ini nih. Jadi sama. 58 ya. Jadi di sini ada 58 ya. 58 ya. Kalau kulu min thayyibati ma razaqnakum itu 172 Al-Baqarah. Pak Haji Oni udah hafal itu. 172. Ya. Washkuru ya kan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru. Yes. Oh tadi 57 ya? Iya 57. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan kalimat ungkapan itu ada di 172 juga. Iya, jadi memang ada, bahkan ada di Al-A'raf ayat 159, ada di surat Toha ayat 81. Itu persis tuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Iya, jadi potongan ungkapan itu ada di beberapa ayat ya, di surat yang lain juga ada persis seperti itu. Nah, washkuru lahu, habis makan bersyukur gitu. Jangan terus lari. Ya. Kalau minta ibati marasakna. Ya, jadi kesimpulannya ya, jadi tiga kata ini akhoda, akala dan
amaro ya. Jadi fiil amarnya seperti itu. Kebetulan ini semuanya polanya adalah fa'ala yaf'ulu ya. Jadi yakulu, sehingga fiil amar itu mengikuti modorenya, sehingga bunyi dalam fiil amarnya juga berbunyi u ya. Akhoda yakhudu jadi khud ya. Akala yakulu menjadi kul, dan amaro yakmuru jadi mur ya. Kata amaro tuh cuma sedikit fiil amarnya. Wa'mur ahlaka bis sholat, itu ada. Wa'mur ahlaka. Jadi amaro itu kalau di hadis muru auladakum, karena dia di awal. Tapi kalau di Quran wa'mur ahlaka bis sholat ya. Jadi amaro. Baik, akhoda ya'khudu khud. Akala ya'kulu kul. Amaro ya'muru mur. Cuman di dalam fiil amar itu yang berlaku adalah domir-domir ini. Ya, siapa yang menjadi fa'ilnya? Ya, oleh kamu tuh kamunya siapa? Oleh kamu bisa anta satu orang, hud. Kalau antuma huda, tapi nggak ada kata huda ya. Yang ada kula, kula untuk dua orang. Antum banyak di sini, kulu antum nih. Kalau anti kuli ada ya, kuli washrobi. Kalau hud ada, hudi tidak ada kan. Jadi yang ada fiil amarnya untuk kata hud itu ada anta dan ada antum ya. Hanya kalau berhubungan dengan fiil dengan alif lam maka berbunyi hudil afwa ya. Jadi di sini juga hudil kitabah. Jadi ada kasrohnya. Hudil kitabah karena di sini ada alif lam. Hudil afwa. Kalau di sini hud min amwalihim, hud ini yang tidak jadi kelihatan. Fahuduhu ini antum domirnya ya. Fahuduhu ini antum. Kalau ini anta, ini anta, ini anta. Ya, kemudian ini juga anta, di sini juga domirnya anta, di sini juga domirnya anta. Kalau fahudha, jadi kata-kata hud itu untuk domir fahud ahadana makana. Ini juga domirnya anta. Baik, untuk kata akala fi'il amarnya kul, nah, ada untuk domir anti fakuli, fakula, fakulu gitu ya. Kulu washrobu. Ini domirnya antum ya. Kalau kula itu dua orang ya. Kalau kuli itu domirnya anti washrobi. Jadi mungkin itu dulu. Ada pertanyaan Pak Haji? Ya. Oh iya ya. Oh iya, iya, betul. Ya, jadi fi'il mudhari itu nanti ada jazam, ada mansub. Nah, yang tadi Pak Haji Kusno bacakan di dalam imam tuh banyak fi'il mudhari yang mansubnya. Ya, inna fatahna laka matam mubina. Apalagi Pak? Liyaghfira laka ya. Ada li-nya kan, li-nya li ta'lil kalau nggak salah. Li itu untuk nasab, untuk fi'il mudhari tapi mempengaruhi jadi fi'il mudhari jadi mansub. Iya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wali. Ada lagi li. Nah, itu bisa dikumpulkan Pak Kusnono nanti. Fi'il mudharinya apa? Yang dimulai dengan kata li. Itu pasti akhir dari fi'il mudhari itu berbunyi a. Liyaghfira, kan asalnya yaghfiru. Liyaghfira ya. Wali yudhiba jadi abra. Jadi itu bisa minggu depan bisa dibahas lagi. Jadi untuk hari ini Pak Haji ya. Iltiqa usakinain itu ya. Lam yakunil
ladina kafaru, sama dengan ini. Hudil afwa ya. Sama dengan hudil afwa. Lam yakun kan asalnya. Yakun, tapi karena setelah itu ada alif lam, maka huruf yang sukun itu diberi harokat kasroh. Lam yakunil ladina kafaru. Lam yakun, iya. Seneng bener sama Indopat. Enggak, kalau Indopat lain lagi. Kalau ini istilahnya iltiqa'u sakinain gitu. Yakun kan. Ini kan hud ya. Hud huruf dalnya sukun. Terus ada alif lam sukun lagi. Iltiqa ketemu tuh dua sukun. Maka dikasrihlah huruf kasrah. Lam yakunil ladzina kafaru itu juga yakun itu nunnya sukun. Alladzina lam yang pertama sukun. Dua sukun ketemu maka diberilah harokat kasrah gitu. Bukan Idopat itu. Oh. Iltika. Oh. Jadi kasih kasroh. Lam yakunil. Iya begitu. Oh. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Baik, jadi jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk 3 fiil amar dari 3 kata, ya, akhoda, akala, dan amaro. Baik, ya jadi ya kita simpulkan bahwa hari ini kita sudah membahas 3 fiil mahmuz ya yang dimulai dengan huruf hamzah yaitu akhoda, akala, dan amaro. Dan yang kita bahas di sini adalah fiil amarnya. Jadi amaro jadi mur, akhoda jadi hud, akala menjadi kul ya, dan itu nanti dihubungkan dengan domir-domir yang ada sehingga kul itu kula, kulu, hud bisa huda, hudu, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.